Saya ini bergerak di bidang mie yamin katanya gitu, mie yamin bakso. Paginya tuh dibuka itu udah rame Mang itu tuh rame pisan. "Mama, nggak mau mama, takut mama, nggak mau takut," katanya gitu. Dia melihat ada orang tinggi besar, jadi dia tuh menjerit-jerit. "Iya," katanya tuh, "saya sama suami punya pesugihan." Maksudnya tuh pesugihan apa nih Ren, kata saya tuh. "Ya yang di Gunung Kawi," kata dia tuh. Dia bilang, "Ya saya terpaksa keluar," maksudnya dari Islam gitu kan, ikut agama suami. Itu aja Mang, udah Jadi saya sampai bilang. saat ini masih banyak cabangnya, Masih masih banyak. aktif. Warung mie itu tak pernah terlihat sepi. Rasanya lezat, membuat pembeli datang tanpa henti. Namun di balik panci mie, ada perjanjian kelam. Dengan sosok penunggu Gunung Kawi yang mencekam. Sesaji diletakkan untuk makhluk pemberi harta, demi membuat usaha menjadi laris tanpa jeda. Namun, setiap tahun nyawa tak berdosa menghilang, menjadi bayaran pesugihan dari kerabat Mbak Titing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam dimanapun Sobat berada. Apa kabar? Hari ini Mang dan tim dengan senang hati mengantarkan narsum untuk Sobat semua. Ada Mbak Titing Ya yang Mang. pernah berkisah di Malam Mencekam ya, videonya yang ini dan yang ini. Jadi ini kali ketiga Mbak Titing hadir di Malam Mencekam. Ini masih kisah pesugihan ya Mbak Titing? Iya Mang, masih. Masih ya? Masih ya Mang. Banyak bener ya yang mengalami hal-hal mistis gitu ya. Betul Mang. Kenapa bisa gitu? Ya saya juga nggak ngerti Mang, mungkin kebetulan lagi itu emang ya, ini karena kita kan temennya dari 2017 saya baru ketemu nih Mang. Cuma waktu itu saya kan pas nganter terakhir tuh Mang yang pesugihan ular tuh, saya kan masih mikir mau jualan apa kerja. Nah sedangkan kalau jualan saya mikir modal dari mana, pengen sih jualan gitu ya Mang itu. Jadi ini dalam keadaan nganggur ada teman yang nerima gitu ya. Ya Nerima betul Mang. kerja gitu. Sobat, jadi Mbak Titing harus pakai masker ya. Untuk alasan tertentu tentu saja rahasiakan yang dikisahkannya ini. Ya Mang. Supaya aman ya. Aman Mang. Kalau Ya. dibuka gimana? Heboh Mang nanti. Heboh ya. Baik, nah itu alasannya ya. Iya Mang. Jangan kemana-mana, saatnya kita nonton kisah pengalaman dari Mbak Titing. Kurang lebih 1 jam ya. Malam Mencekam, Semakin malam semakin mencekam. ini dia Mbak Titing. Halo Sobat Malam Mencekam, Mang Ei mau ngasih info penting nih. Kali ini Malam Mencekam lagi ngadain event berhadiah untuk clipper video Malam Mencekam. Dengan total hadiah senilai 4 juta rupiah setiap bulannya loh. Untuk info, klik link di bio Instagram dan TikTok Malam Mencekam. Atau klik link berikut ini untuk bergabung di event clipper Malam Mencekam Jilid 1. Ayo, jangan sampai ketinggalan ya. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Di tahun 2017 memang saya terakhir dulu nganter yang teman pesugihan ular itu, saya masih menganggur Mang. Masih dalam keadaan lah ya galau juga gitu kan. Galaunya kan nggak ada kerjaan, mau jualan harus ada modal gitu Mang. Sedangkan modal dari mana? Kerjaan ya belum ada panggilan. Kalau lamar-lamar kan udah tuh Mang, kita bagi-bagi, cuma belum ada panggilan tuh. Saya tuh daripada diem di rumah gitu kan, cari-cari info lah gitu ya, barangkali ada yang lain gitu kan. Ceritanya saya main nih Mang, ke rumah mbah saya dulu tuh. Nah di situ kan saya masih ada keluarga tuh Mang. Nah ada
masih ada sepupu, ada bibi gitu kan, ada ua gitu. Dan ya gitu saya nggak sengaja ketemu, ya ini udah disamarin Mang Ai namanya ya Reni, teman kecil. Kita kecil bareng sampai kelas 5 kelas 6 kita pisah Mang Ai. Karena kan saya kan pindah nih, nggak ke situ Mang Ai. Dulu saya di situ Mang Ai. Nah saya pindah, akhirnya kan kita kan hilang kontak tuh Mang Ai. Walaupun masih satu kota ya, tapi kita udah nggak ada ini aja, nggak ada kontak. Tiba-tiba saya ketemu Reni nih, pas ya Reni juga kan kaget ngeliat saya juga. Nah itu kan kata saya tuh, ih Ren, kamu sekarang di mana? Kata itu. Sekarang saya di sini, orang tetap rumah ibu saya kan di sini masih, kata dia tuh. Oh, terus kamu sekarang ada kegiatan apa gitu kan? Saya sih biasa aja, lagi ada usaha merintis sama suami, kata Ren itu. Oh, enak ya, kata saya itu. Saya sih masih kayak gini aja Ren. Terus kamu sekarang rumahnya di mana, kata Ren itu. Rumah saya masih ya di sekitar sini masih, cuma beda desa, beda kota kata, tapi saya tinggalnya di kabupaten kata saya itu. Ya udah kamu kalau itu main ke saya kan sekarang lagi ada off di rumah, biasanya kan saya ke kedai, kata dia tuh. Akhirnya saya kan main tuh di rumah Reni. Saya nggak nyangka ya, yang dulu rumahnya ya maaf gitu kan, rumah sederhana gitu. Lantainya masih ubin, sedangkan ininya masih genteng-genteng tua. Ternyata sudah mewah Mai. Itu rumahnya ibunya. Nah saya diajak nih Mang ke rumahnya dia yang asli. Ternyata dia udah mewah rumahnya, mobilnya udah ada. Nah itu rumahnya tuh bergaya kayak Spanyolan tuh, bagus tuh Mai. Saya kan melongo ya, rumah kamu bagus pisan, kata saya tuh. Ya biasalah, ini kan kata dia tuh gubuk saya. Gubuk apa istana, kata saya tuh, yang ambil ketawa-ketawa dia tuh. Ya biasa aja lah, ini kan ya saya kan dari suami, kata dia. Oh kamu suaminya orang mana Ren, kata saya tuh. Orang sini juga. Ya biasa usaha sama suami, ini hasilnya, kata dia tuh. Ternyata rumahnya gede pisan Mang Ai. Nah dari dulu yang dia jauh nggak punya ya namanya, sekarang dia udah bisa beresin rumah orang tuanya, dan rumah dia sendiri sudah gede, udah mewah gitu, mobilnya udah berjejer gitu, ada satpamnya juga. Di kota atau di kampung? Di kota Mang Ai, dia tinggal di kota. Di kota ya. Kita ngobrol nih di dalam Mang Ai sambil cerita-cerita gitu kan. Terus kata Reninya, jadi kamu sekarang rencananya apa, kata dia tuh. Ya kata saya tuh kalau ada modal saya pengen jualan. Kalau ada kerjaan ya saya mau ikut kerja. Nah oh iya, terus kata Reni, kalau kamu mau sih mau kerja di kedai saya aja tak, kata dia, di rumah makan saya aja, kata dia tuh. Oh kamu punya rumah makan? Iya sih kecil-kecilan, dibilangnya kecil-kecilan Mang Ai itu. Di mana Ren? Ya ada. Nanti juga kalau iya kamu mau, yuk kita main ke rumah makan saya, kata dia tuh. Kamu rumah makan apa? Maksudnya tuh apa, nasi padang apa gimana? Bukan, kata dia tuh. Saya ini bergerak di bidang mie yamin, kata dia tuh. Mie yamin bakso. Oh mie yamin bakso. Di mana Ren? Kayak pernah denger ya, kata saya tuh. Di sini kan banyak tuh mie yamin bakso. Mie yamin bakso sedap rasa, kata gitu. Mie yamin sedap rasa. Sedap rasa yang di ujung jalan, kata saya tuh ya. Ya ini udah disamarkan semua Mang nama-namanya tuh. Nah itu kata saya tuh dia kan bilangnya di rumah makan terdapat di pinggir jalan gitu kan. Tapi lumayan gede Mang itu. Pas saya kan ke sana, ayo kata dia tuh kan diajak. Akhirnya kan saya dikenalin tuh, kebetulan di rumah makannya juga ada suaminya. Sebut aja Pak Joni. Saya dikenalin. Tapi ini teman saya, katanya.
temen yang di rumah tuh Pi, teman saya waktu kecil, kata Rini tuh. Oh iya kenapa, kata dia tuh. Iya ini Pi, kan kita lagi kebenaran lagi merekrut orang, butuh orang karyawan lagi lebih banyak. Gimana kalau teman saya ikut kerja di sini Pi, kata dia tuh. Oh ya nggak apa-apa, itu sih terserah kamu aja, katanya tuh. Atur di kamu aja lah, saya sih nggak bisa melarang siapa-siapa, silahkan. Mau temen, mau saudara, kata suaminya tuh. Oh ya udah Pi, makasih ya, kata Reni tuh. Saya ya makasih ya Pak John, ya ayo nanti sama istri saya aja ya, kata dia tuh. Akhirnya kan saya sama Reni tuh, Ren, suami kamu orangnya diem ya gitu, nggak banyak bicara atau gimana. Ya emang suami saya kayak gitu. Sekarang gini, saya mau ngenalin kamu pernah bikin bumbunya nggak nih yang nyamin begini, kata situ bumbu-bumbunya, kata dia tuh. Ya kita sih kan mie ayam ya, maksudnya barangkali beda sih ya, kata saya tuh. Pernah, tapi kan barangkali kurang enak, kata saya tuh. Bumbunya kan beda mungkin cara meraciknya. Ya nantilah saya kasih tahu, kata Reni. Nah sekarang saya kenalin nih, ada di situ ada yang orang agak lama, Teteh Ana itu. Satu lagi sebut aja Mbak Tini. Di situ 2, cewek 2, yang cowok 2. Tuh. Nah itu kan ada bagian cuci piring, ada bagian melayani gitu kan. Nah kalau yang Teteh Ana kan bagian masak. Akhirnya saya kebagian di Teteh Ana, mendampingi Teteh Ana ikutan meracik sama masak. Nah kata Rini tuh, Teh nanti tolong minta dibantu ya, hitung-hitung hari ini nih teman saya Titing bisa bantu di sini, katanya itu. Oh iya Bu, kata si Teteh Ana tuh. Akhirnya saya kan kenalan tuh sama Teteh Ana gitu kan, ngobrol apa. Saya sedikit mengerti dengan training gitu kan. Nah besoknya saya udah mulai kerja tuh kerja. Saya pagi jam 6 lah udah berangkat. Kalau buka kan jam 8 tuh mie ayamnya tuh, mie aminnya. Nah saya tuh pas ke situ udah ada si Reni. Tapi dia tuh bawa air mineral tuh, sejenis air mineral ya, aqua tuh. Nah dia itu nuangin ke baskom tuh baskom yang buat ngelap-ngelap meja gitu tuh kursi, jendela gitu kan, atau yang lainnya. Nah separohnya saya lihat dia masukin ke kuah yamin tuh. Mas saya mau nanya, nggak ini ya, jadi sekadar menyimak aja gitu, melihat. Oh ya udah. Karena ini juga ngomong apa-apa itu waktu itu. Nah, Udah mulai ada kecurigaan. saya sedikit curiga karena saya kan udah berpengalaman gitu ya. Jangan-jangan, tapi udahlah saya nggak mau sujon ya apalagi sama temen dekat sendiri gitu kan. Itu sebanyak apa? 1 liter, 2 liter? Enggak, yang kecil tuh, yang segini nih kurang yang 600 liter tah, yang 600 mili maksudnya, yang segini nih, yang itu. Yang di bawah 1 liter aja itu tuh. Itu kan dibagi 2 tuh airnya, separuh buat nyuci buat di baskom, separuhnya buat di kuah itu tuh. Setiap itu kalau misalkan dilap-lap tuh paginya tuh dibuka itu udah rame itu tuh rame pisan. Sampai siang sore itu kita nggak ada berhenti selalu berjibun gitu tuh, banyak. Sampai mau tutup juga ada aja yang datang tuh. Nah udah itu kan akhirnya kan saya mengerti ya, setiap hari Reni itu selalu ngasih air, yaitu yang air aqua gitu kan, masukin di kuah sama separuhnya buat dilap-lap tuh. Suatu hari tuh ada ibu-ibu bawa anak kecil ya sekitar umur 5 tahun lah kalau nggak salah, masih PAUD PTK gitu kan ya. Si anak tuh nggak mau masuk dia malah nangis sampai mama nggak mau, mama takut, mama nggak mau, takut gitu. Saya kan herannya, aduh kenapa di situ ya. Ibunya sempat marah tuh, kamu takut apa sih gitu kan, sempat kayak emosi gitu ibunya. Nggak mau ma, takut, pokoknya takut aja, digini aja muka tuh. Sampai kenapa nih anak saya kan menghampiri
Bu kenapa bu anaknya? Ini nggak tahu kebiasaan dia sih suka malu-maluin aja kata ibunya itu. Nggak mau mama takut pokoknya nggak mau pulang aja pulang kata dia itu. Akhirnya sama mamahnya tuh ya rada menjauh tuh Mang dari rumah makan kita. Nah udah tenang udah apa ditanyalah anak tuh. Nah, kata saya tuh bu tadi anaknya kenapa? Iya teh maaf ya kata ibunya. Anak saya tadi tuh nangis bilangnya dia melihat ada orang tinggi besar berbulu hitam terus katanya matanya gede ada ininya apa namanya taring gitu sambil dia melotot jadi dia tuh menjerit-jerit. Nah saya tanya adek tadi lihat apa dek? Diem aja gitu kayak orang syok tuh. Iya maaf ya teh, tadi mau makan ceritanya itu cuma anak saya itu teriak-teriak kayak gini, nggak enak ya, takut mengganggu katanya tuh, takut mengganggu yang makan, sampai yang makan memang pada lihat mah anak kenapa gitu, mungkin pikir kan anak kecil ya nakal gitu, mungkin dia memang nggak mau gitu, udah itu tuh mas, kan masih bertanya-tanya tuh, malam tuh mah saya tuh malam selesai, sampai saya tuh selesai sampai jam 11 mah baru beres-beres apa gitu nyuci-nyuci saya sendirian Mang di dapur tuh di tempat cucian kan gitu kan udah kayak gitu nih bulu kuduk langsung merinding gitu kan aduh kok kayak gini nggak enak apa memang cuacanya udah malam ya jadi kayak makin gimana gitu tuh udahlah tapi perasaan kalau kita berdiri ya Mang itu di sebelah ada orang kita pasti kelihatan ya Mang maksudnya perasaan kan ada kok kayak ada yang itu ya ngelihat gitu ada yang berdiri kan kelihatan walaupun kita nggak begini tapi kita kan posisinya saya di sini di situ jadi kelihatan kan kalau kita nggak ngelirik juga kan kelihatan ada orang berdiri gitu kan aduh saya tuh langsung ininya nggak kuat langsung wah cuciin aja semua itu jadi saya tuh sampai teh kenapa jangan dibanting-banting katanya gitu. Enggak teh nggak apa-apa kata saya tuh. Saya masih nutupin tuh Mang Akhirnya saya kan pulang tuh Mang sambil mikir yang tadi siapa terus tuh kayak bau tuh nggak enak Mang kayak bau apa ya amis-amis kayak lendir ikan tuh Mang Nah terus kayak aromanya baunya nggak enak aja itu tuh. Kok baunya apa memang ada salurannya mungkin ya mungkin ada dari ayam gitu kan apakah dari limbah kita ayam apa namanya bakso lah bikin bakso begitu jadi saya tuh mikir udahlah saya nggak mau itu ya Mang udah saya ini aja biasa tuh pagi tuh Mang saya nggak berani nanya ini ke si Reninya tuh pas ada waktu luang saya tanya tuh ke teteh Ana kan teh saya nih mau nanya ya ini sih kita berdua aja ya kata itu kayak enak barangkali yang lainnya gimana ada apa kata teteh tuh puntennya teh saya mau nanya dulu tuh teteh ada nggak ngelihat sesuatu ya di dapur nih saya jujur aja nih teh waktu ada anak kecil teriak-teriak saya tuh suaranya tuh teh malam bukan sore kita kan selesai tuh malah teteh bilang loh kenapa jangan dibanting-banting gitu itu saya kan buru-buru teh karena apa saya ngelihat teh saya kan nyuci nih nah sedangkan posisinya tuh di sebelah tuh kayak ada orang tinggi gede hitam apa ini misalkan orang nggak mungkin kok kayak semakin tinggi gitu kan semakin tinggi terus juga bulu kuduk saya makin gimana gitu tuh sampai saya tuh hampir kayak jantung udah nggak keruan kata saya tuh udah pengen cepet gitu diem aja tuh Ana tuh maksudnya tuh barangkali apa memang perasaan saya aja teh atau gimana kata situ ada yang cerita enggak kayak saya kayak gini. Nah akhirnya teteh baru buka tuh teh anaknya cerita ke saya. Ya saya sih udah sering teh. Terus teteh berani. Ya tadinya ya kayak teteh begini. Takut. Tapi lama-lama kayak udah terbiasa. Loh emang teteh gak takut dah? Saya aja ya takut nih teh. Jangankan itu udah gak karun aja. Perasaan tuh udah merinding udah apa itu juga
ada bau-bau amis tuh teh, kata saya tuh ada bau kayak gimana gitu tuh. Ya memang kayak gitu. Dulu tuh saya memang kayak gitu. Pertama lagi kerja sering. Ya saya sih ya tahulah, tapi karena mungkin gak enak kan, saya kan teman deketnya bosnya gitu kan, Bu Reni gitu. Kata saya tuh, teh jangan ngelihat saya temennya Bu Reni, kata itu. Kita sesama teman sama karyawan ya, cerita aja, kata saya nggak bakal ngomong apa-apa. Terus kata teteh Ananya, ya kayak gitulah, soalnya ya maaf ya, kayaknya bos kita itu kayak ada sesuatu, katanya gitu. Maksudnya sesuatu gimana teh? Ya kayak nyugih gitu, kata dia tuh. Teteh taunya dari mana, kata saya tuh ya. Enggak, soalnya ada tuh teman kita, sebut aja namanya Lucy. Lucy itu sekali 2 kali dia sering didatengin. Akhirnya dia itu gak masuk lagi kerja tuh, nggak masuk. Ternyata dia tuh shock berat. Jadi sering dihantui begitu, dia tuh shock katanya tuh. Nggak masuk. Terus kata Tiana tuh, kita pada sana tuh nengok, kenapa nggak masuk. Bu Reni juga nanyain, itu kenapa si Lucy nggak masuk. Nggak tahu Bu, kayaknya dia sakit atau gimana. Katanya. Coba kamu tolong tengok, tuh, kata Bu Reni tuh. Akhirnya kata Tehana tuh, saya sama rekan yang lainnya nengok ke kosannya Lucy. Ternyata Lucy itu di dalam aja sakit ternyata, sampai badannya kurus. Nah terus yang ada aneh itu matanya kayak orang cekung gitu kan, cekung nggak karuan, kayak dia tuh kayak orang depresi gitu, kayak ketakutan kali itu. Jadi akhirnya ini anak kesambet apa gimana gitu kan. Nah kita kan langsung nih dibawa ke dokter gitu kan, karena kan di situ kan dia sendirian sih, si Lucy sendirian gitu kan, kos-kosannya itu sekamar sendiri gitu. Akhirnya dibawalah sama teteh anak sama rekan yang lain gitu kan ke klinik situ yang deket. Tapi kata dokternya bilangnya nggak apa-apa, dia itu kena asam lambung katanya, cuma demam biasa katanya. Nah kata teteh anak, kok demam biasa kayak gitu, ekspresinya tuh beda gitu kan, kayak ketakutan aja tuh. Jadi kayak mungkin ada yang mendekat gitu kan, jadi dia begini lagi tuh. Cuma teteh anak yang mengerti yang kayak gitu tuh. Udahlah biarlah, karena ada obat penenangnya gitu kan. Nah akhirnya teteh anak sama teman-teman lain kembali kerja tuh seperti biasa Mang itu. Setelah 2 hari ya karena sibuk kan, jadi nggak kepantau nih Lucy gitu kan. Udah kayak gitu ceritanya, pada kesana lagi tuh Mai, si teteh anak tuh. Ternyata dikunci dari dalam. Kan curiga tuh, kok 2 hari 3 hari nggak ada ini ya. Biasanya kan suka minta minta dikirimin bubur tak apa gitu, biasanya gitu waktu sakit tuh. Nggak taunya kata Tiana didobrak ya, terpaksa didobrak sih. Ternyata udah meninggal Mang dalam keadaan ya matanya mata melotot gitu kan. Terus kayak orang megangin leher gitu tuh Maya, kata teteh Ana nih. Teteh Ana bilang tuh pas mandiin, kata teteh Ana tuh, saya ngelihat badannya tuh lebam semua, kayak orang habis dipukulin lah gitu. Teh Ana kan curiga, loh kok kayak gini, apa mungkin dari penyakitnya gitu. Terus kata saya tuh nanya ke dokternya, kok bisa meninggalnya begini gitu kan. Ya dokter sih nggak meriksa katanya itu. Cuma ya kita kan cuma tahu yang dari awal pemeriksaan aja, asam lambung sama demam. Oh gitu. Nah akhirnya meninggal, terus dikirimlah
si apa namanya Lucy, karena dia kan orang jauh nih Mang orang luar kota. Akhirnya kirim sama Bu Reni sambil nemuin keluarganya gitu kan. Itu jadi bahan perbincangan gitu kan, karena ya meninggalnya kayak gitu, matanya kayak gitu, terus lehernya katanya tuh sambil kayak pegangan gitu. Nah akhirnya saya kan mikir, yang saya temuin di dapur gitu kan waktu saya cuci, terus anak kecil yang itu kan melihat sampai nangis-nangis, apa itu makhluknya gitu. Ih, ini apa yang ganjel ya? Oh, malah mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Empuk lagi. Enak buat tidurnya nih, lembut. Nah udah kayak gitu besoknya saya kan ini ya Mang ke Reni gitu kan. Kebetulan saya jatah-jatah libur. Nah udah kayak gitu saya ke rumah Reni, ternyata waktu itu hari Minggu ya. Saya nggak tahu nih Reni dulu kan saya tahu dia Islam gitu kan. Kok dia sekarang ke gereja? Saya kan datang situ ada satpamnya gitu. Pak, Bu Reninya ada kata saya itu. Oh ada Bu, bentar ya tanyain. Nah pas satpamnya sebenarnya Pak Yanto. Dipanggil lah Reni, suruh masuk aja kata gitu. Nah, ya walaupun temen juga ya sama, saya kayak tamu Bang masuklah saya gitu. Ternyata dia siap-siap, karena memang saya jam 7 kan di situ. Dia siap-siap mau ke tempat ibadah gitu. Saya kan bingung ya Bang nanti saya mau nemenin suami ya ibadah, saya juga mau ibadah ke situ. Oh gitu kata saya tuh. Oh ya udah nanti gimana? Yaudah nanti saya mau main ke rumah kamu kata Rini tuh. Ya udahlah. Jadi saya nanti nunggu jemputan dari kamu aja Teren, gimana? Iya. Akhirnya saya pamit sama pulang gitu kan. Sekitar jam berapa ya? Jam 1. Reni datang ke rumah tuh. Habis dari dia ibadah gitu kan. Saya sempetin nih Mang ngobrol kan. Ngobrol. Kata saya tuh nih, Ren saya sih bicara sebagai temen ya, sahabat kamu. Tapi saya mohon kamu jangan marah, kata saya tuh. Saya takut kamu marah. Apa sih? Sok kamu ngomong aja ke saya. Apa sih Beb? Kata dia tuh. Gini Ren, waktu kapan ya ada anak kecil kata itu. Ibunya mau makan di situ, nggak tahu anaknya nangis Ren, nggak mau masuk. Loh kenapa? Kata dia tuh. Ya itulah kata ibunya tuh, dia itu anaknya itu melihat ada sosok tubuh berbulu hitam itu, dia langsung yang ada taringnya gitu, nangis Ren, dia nggak mau masuk katanya itu. Reni diem aja tuh Mang diem dah. Ya maaf nih Ren, saya juga mengalami kata saya itu. Waktu saya nyuci di dapur ya, itu perasaan saya, bukan perasaan sih. Jadi saya nyuci tuh di sebelah tuh jelas sekali gitu kan, kayak ada orang berdiri, tapi kok dari mulai dia sedikit kok nambah tinggi kata saya tuh. Terus kok beda, ada bau-bau anyir segala gitu kan. Reni diem aja tuh Mang Nah akhirnya, kamu bisa mau jaga rahasia saya kata dia tuh. Emang kamu punya rahasia apa Ren? Ya karena kamu bestie saya dari kecil. Tapi tolong, saya pasti percaya sama kamu katanya tuh. Saya mau cerita. Oh, kamu mau cerita apa? Saya pura-pura gak ngerti Mama Cuma saya dalam hati sudah menebak nih ya gitu kan. Iya katanya tuh, saya sama suami punya pesugihan. Langsung saya tuh, astagfirullahaladzim. Maksud kamu pesugihan apa nih Ren? Kata itu ya. Kok dia berani terbuka gitu ya? Iya karena kan dari kecil kita udah kayak bestie gitu. Makanya dia bilang
karena kamu teman dekat saya hanya berani ceritanya ke kamu. Dia cerita, iya saya sama suami udah menjalani pesugihan. Udah berapa lama Ren, kata saya itu ya. Oh ya udah lumayan lama sih, kata dia, sekitar 3 apa 4 tahun katanya gitu. Lama pisan, kata saya itu ya. Pantas aja pesat gitu kan. Maksudnya awalnya gimana nih, kata saya itu, kok bisa sampai pesugihan kayak gitu. Kalau saya sih dari pas saya udah nikah itu suami saya sudah menganut pesugihan, kata dia tuh. Jadi yang melakukannya suaminya atau dia? Dua-duanya Mang tapi pertama suaminya, lagi awal dia belum nikah nih, tuh suaminya. Maksudnya tuh pesugihan apa nih Ren, kata saya tuh. Diem aja dia tuh, mungkin karena nggak enak ya ngomongnya tuh. Yang di Gunung Kawi, kata dia tuh. Gila, kamu sampai segitunya, kata saya tuh ya. Terus gimana? Kamu ritualnya gimana, kata saya tuh. Saya tuh ritualnya kalau paling malam, kalau kita habis nyotorin data-data buat yang mau diituin katanya gitu. Nanti malamnya ya kita ada sesajen. Nanti dia datang, tapi di rumah khusus gitu, di kamar khusus, kata dia tuh. Jadi saya tuh di rumah udah ada kamar khusus. Nah saya kan sekarang nih kamu libur, kata dia tuh. Saya mau minta antar kamu ke sana, ke Gunung Kawi buat ketemu Mbah Sapri. Mbah Sapri? Iya, ya itu kuncennya, kata dia tuh. Kita kan siang tuh Mang datang di sana tuh mau maghrib Mang kan dia kan pakai mobil pribadi ya gitu ya. Lumayan kayak masuk apa ya, pelosok-pelosok pedesaan gitu tuh Mai, tempatnya itu bener-bener masih asli desa. Nah tibalah saya situ kan sama Reni. Nah di situ kan ada rumah tuh, rumah sederhana Mang di situ kayak berbentuk rumah panggung gitu kan. Diketuklah pintu gitu, terus keluar nih bapak-bapak berumur 80-an Mang tapi dia biasa pakaiannya itu ya kayak orang tua lah gitu kan gitu. Terus dia ya mempersilahkan kita masuk gitu. Nah saya kan nggak ngerti cuma gitu aja. Nah setelah duduk apa seperti biasa dia langsung gitu ke Mbah Sapri itu. Seperti biasa Mbah, setiap tahun saya mau ini katanya itu, sambil dia ngasihin tulisan tuh tulisan sama rambut. Ada 2 helai rambut beda nih Mai. Dia ngasihin di plastik yang beda gitu kan. Nah itu berikut data-datanya sendiri. Ini rambutnya si A, ini rambutnya si B, karena setahun katanya 2 Mai. Saya sempet sek juga ya namanya itu. Ya Allah, Reni kata saya itu. Kata si Mbah Saprinya, ya udah katanya tunggu dulu bentar. Nah masuklah si Mbah Sapri ke dalam. Kita menunggu ada sekitar 15 menitan. Selama menunggu nih Mang saya kan ngobrol nih sama Reni. Kok kamu segitunya, kata saya, pengen kayak gini, sampai pengen kaya dengan jalan instan. Kamu kan dulu nggak kayak gitu. Nah terus akhirnya ceritalah Mang si Reni tuh. Jadi saya dulu itu kepepet biaya kuliah adiknya sama ibunya yang lagi sakit kanker. Oh ibu kamu sakit? Iya sampai sekarang, kata dia tuh masih berobat aja ke Singapura, malah ke luar negeri itu tuh. Terus maaf ya, kata saya tuh, kamu waktu saya ke sana hari Minggu kamu katanya mau ibadah. Nah ini yang mau saya tanyain, kamu emangnya masuk agama suami kamu atau gimana, kata saya itu. Nah, dia bilang ya saya terpaksa keluar, maksudnya dari Islam gitu kan, ikut agama suami. Wah kamu bener-bener, kata saya. Saya ada sedikit kecewa ya Mang ya. Dulu soalnya dia nggak kayak gitu Mang orangnya. Dia lugu, baik si Reni itu. Ya Allah Ren, kok kamu sampai segitunya ya? Ya habis gimana? Adik saya butuh kuliah, sedangkan saya kan kerja serabutan, kata dia tuh. Ibu saya sakit, butuh pengobatan. Jadi saya nggak banyak mikir, ngambil jalan pintas. Iya aja saya mau nikah sama suami saya yang sekarang, katanya gitu. Aduh ya Allah, kata saya sampai geleng nih Mai.
ada aja yang kayak gini ya situ. Akhirnya si mbahnya keluar, Mbah Sapri itu. Dia bawa apa ya, kayak jerigen tuh yang kecil tuh main segini, isinya air ya, sama apa ya, rambut yang tadi dibawa lagi tuh Mang E. Ya gimana Mbah, kata Reni tuh, ini rambut ditanam biasa di rumah kamu katanya tuh. Nah yang ini air biasa buat di jualan sama tempat jualan, kata Mbahnya tuh. Saya diem aja Mang E, diem aja sambil nyimak aja gitu kan. Akhirnya oh ya udah Mbah, tapi jangan lupa, kata dia tuh, nggak boleh telat. Kalau sudah waktunya ngasih ya tetap harus, kata dia tuh, kata si Mbahnya tuh, nggak ada toleran. Reni diem aja tuh Mae. Saya sih ya udah paham lah gitu kan masalah kayak gitu. Kita tuh pulang Mang E, karena kemalamannya Mang E, jadi akhirnya saya nginep Mang E di rumahnya si Reni tuh. Rumahnya gede banget. Nah posisi kamar saya nih Mae, di sini kamar khususnya dia ya Mae. Nah di sini ya cuma tembok sedikit lah gitu kan nempel itu kamarnya saya gitu kan. Itu saya tuh lelah kan, kalau orang yang asli itu sih kan tidur ya Mae karena lelah kan perjalanan. Ini sih nggak bisa tidur Mae. Reni sih udah tidur gitu kan, udah duluan tidur. Saya nggak bisa tidur Mae itu malam itu, kayak suasananya nggak enak tuh Mae. Kayak dingin gimana, terus ini biasa kayak lagi posisi lagi di dapur yang nyuci tuh begitu Mae, ada bau-bau amis gitu kan, sama apa namanya tuh ini apa merinding semua ini nih. Kata saya tuh ini apa, kata saya tuh kok kayak apa lebih kayak dekat gitu tuh orangnya gitu, kayak lebih dekat gitu Mae. Ternyata pas itu saya keluar ya Mang E, keluar kamar, saya lihat tuh suaminya Reni bawa nampan, sama dua nampan kalau nggak salah Mae. Satu isinya kayak bekak ayam tuh Mae, tapi hitam kayak gosong tuh, perasaan kayak gosong ya. Nah udah kayak gitu satunya buah tuh Mang E, buah kayak ada buah naga di situ kan, pisang raja, ada anggur, ada apel, jeruk bali itu tuh, komplit aja Mae. Saya kan tak intip tuh Mae, dia lagi depan gitu kan. Nah yang bikin saya lucu tuh gini Mae, dia tuh sebelum masuk pintu nih Mae, si suaminya tuh gini itu. Saya tuh kenapa ya emang kayak gini ta? Tapi saya penasaran, tetap kepo Mae. Biar aja lah, saya intip kan langsung terus gitu kan. Nah pas udah pintunya dibuka tuh, yang suaminya Reni tuh yang kamar khusus. Nah dia masuk, akhirnya saya kan keluar tuh sambil mengendap-endap tuh Mae. Saya dengerin gitu kan, semakin saya merinding kan gitu, semakin rasa penasarannya tinggi. Tapi nggak ada suara apa-apa ya. Tapi ini lumayan udah tinggi gitu, tinggi pisan ini merindingnya tuh. Aduh kata saya, udahlah. Saya tuh mau beranjak tuh Mae, mau pergi. Ada suara Mang E. Suaranya tuh gede pisan. Apa ya namanya, kayak yang di film-film tuh Mae, yang suara gitu tuh ketawanya tuh. Suara apa itu ya, kasih itu ya. Ini kan saya ke situ lagi tuh. Semakin mendekat semakin tinggi ininya nih, bulu kuduknya tuh. Aduh. Tapi saya tetap dalam hati bebacaan gitu kan. Aduh kata saya tuh, kok suaranya kayak gini. Kayak gitu Mae, suara ketawa-ketawa gitu. Udah lama, sekitar 5 menitan gitu ya, kalau nggak salah 5 menitan. Itu ada suara kayak benda jatuh tuh Mae, bedebrak gitu. Duh saya tuh kaget ya, apa suami Reninya jatuh atau gimana gitu. Cuma udahlah, nanti pasti tahu nanti dianya gimana. Udah tuh Mae lihat kayak gitu, cuma merinding tuh masih main. Bau makin menyengat tuh ya, baunya kayak bau kayak ada busuk-busuknya gitu. Akhirnya saya tuh
cukup tahu kan gitu. Udah saya balik lagi kamar juga tetap Mang masih merinding gitu kan. Saya nggak bisa tidur Mang. Waduh, sampai sekitar jam 3 mau subuh saya baru ngeliat itu udah pagi. Nah, akhirnya kan saya kan dari rumahnya Reni langsung kerja tuh, langsung ke rumah makan tuh. Cuma saya nggak cerita nih sama Reni masalah tadi malam. Saya biasa gitu kan kerja gitu sama teteh anak. Nah yang lain apa ngobrol gitu, tapi nggak ngobrol saya ada suara-suara kayak gitu tuh, enggak, saya nggak, biasa aja gitu. Nah malam udah selesai, paginya si teteh tuh, teh anak, teh nanti tolong ya ini anterin buku katanya, kan biasa tuh kita kalau itu suka ngerekap gitu emangnya. Ini rekapan ke Bu Reni ya, biasanya saya kata teh anak, mas sayanya tahu sendiri kan nih lagi ada banyak pesanan kan kemarin tuh gimana capek. Yaudah teh nggak apa-apa teh saya aja kata saya tuh. Nah saya tuh akhirnya tuh pagi kan ke situ ke rumah si Reni. Saya tuh nunggu nih Mang karena dia mungkin belum bangun ya, namanya bos kan gimana belum bangun. Adalah setengah jam gitu kan. Sampai saya kan disuguhin tuh sama ART-nya gitu kan. Teh manis apa? Udah saya tuh nunggu. Nggak taunya tuh ada ini apa Mang suara jatuh tuh. Kuprak aja, kata tolong kata itu. Lah, saya tuh kaget ya. Apa nih? Saya langsung berlari kan, nggak jauh sih Mang ruang tamu ya, sama apa namanya lurusan tuh, dapur ya. Ternyata tuh yang biasa nyuci tuh Mang itu nggak ada air, nggak ada kepleset, jatuh Mang Simbanya kenapa kata saya tuh ya, kami saya histeris tuh. Ya Allah kenapa ini, tapi posisinya jatuhnya tuh bukan begini Mang tapi meringkuk tuh, jadi dia kayak miring gitu kan, tapi posisinya masih megang apa ya, ember pakaian tuh, dia masih pakai ember pakaian begini. Akhirnya kan saya manggil tuh yang tadi si mbak yang itu yang nyediain teh tuh, jadi saya sama yang satunya itu kan nolong tuh posisinya udah gimana ya, udah nggak sadar aja nih yang jatuh nih Mang Akhirnya kan saya kan panggil tuh Pak Satpam yang depan rumah. Saya kan lari aja. Pak Yanto, iya ada apa Bu? Itu tolongin si mbaknya jatuh. Mbak siapa? Itu yang biasa nyuci kata saya tuh, nggak tahu siapa namanya kata itu. Orang baru sih Mang dianya tuh mbaknya jadi serabutan, maksudnya tuh sambatan lah gitu. Yang itunya kan libur. Jadi akhirnya tuh, yang baru ya itu tuh ya aja kata si Pak Yanto tuh. Akhirnya kan digotong saya, Pak Yanto gitu kan. Kita bawa nih Mang ke klinik ya gitu kan, kebetulan deket. Nggak taunya kata dokter tuh ini udah nggak ada. Dia kata itu kenapa dok? Apakah karena dia kebentur geger otak atau gimana? Ini enggak, katanya bilangnya serangan jantung Mang itu. Kok serangan jantung? Emang masih muda kan besok serangan jantung, umurnya sekitar 35-an lah gitu waktu itu. Nah udah kayak gitu saya bingung ya kok serangan jantung. Akhirnya kan datang tuh Reni kan gitu, katanya ada apa, katanya kok ini, iya Ren ini pembantu kamu nih yang nyuci jatuh. Emang licinnya ada ini kata Reni tuh, emang licinnya ada air apa? Enggak lah, orang saya udah periksa kata saya itu, nggak ada air, nggak ada apa. Dia diem aja. Pas lagi ngangkat si mbak itu tuh, ininya tuh kelihatan punggungnya tuh kan gitu ya, dia posisinya miring. Nah sebelum dia angkat tuh kan ininya kebuka ya bajunya tuh, itu biru Mang apa karena mungkin benturan gitu. Hanya saya tuh masih bertanya kok birunya tuh kayak habis dipukulin gitu, gimana sih, memar gitu kan, lebam. Tapi kok dokternya bilangnya serangan jantung. Jadi kan nggak masuk akal. Cuma yaudahlah saya tuh diem aja Mang Nah akhirnya kan si pembantunya itu diuruskan sama si Reni gitu kan, dimandiin apa di situ sih Mang Jadi terima beres tuh, udah selesai, tinggal Reni yang ngirim ke rumahnya. Saya kan masih bertanya-tanya tuh Mang Saya juga jadi akhirnya kan ikut nih ke rumahnya yang ini pembantunya yang meninggal tuh Mang Ya di situ kan Reni
ya ngasih bela sungkawa gitu kan, karena baru seminggu gitu, baru seminggu kerja gitu. Pas pulang nih, saya kan kasihin tuh yang rekapan dari Teteh Ana kan sambil ngobrol nih sama Reni. Ren, tadi saya lihat kok ada lebam sih, kata saya tuh. Lebam di punggungnya si mbaknya. Ya itu karena benturan, kata dia. Awalnya dia tuh ngomong gitu. Mungkin dia karena ya itulah, kata dokter kan tadi bilangnya jantung. Jadi mungkin dia shock, akhirnya ya dia jatuh. Mungkin itu lebamnya, katanya gitu. Saya diem aja. Terus Reni tahu saya curiga tuh. Terus akhirnya ya itu dia ngomong, iya sih yang kemarin, katanya gitu. Wah gila kamu Ren, kata saya tuh. Terus akhirnya ya udahlah, ya saya tuh ya kan tahu gitu Mang dia udah cerita sendiri gitu kan. Ya itu urusan kamu Ren, tapi yang jelas kalau bisa, kata saya tuh, udah tinggalin, gak usah, kamu gak usah nurutin suami. Kamu takut miskin, kata saya tuh, takut gak punya apa-apa. Berarti kamu nggak takut sama ya Tuhan kamu, kata saya tuh. Terus dia diem aja. Kata dia tuh, saya kan butuh. Sedangkan biaya pengobatan ibu saya besar. Saya uang dari mana kalau misalkan dia pisah sama suami, katanya itu. Ya udah Ren, saya sih ya sebagai teman-teman deket nih, lebih dari saudara nih sama kamu. Saya sih hanya bilang tinggalin, terus kamu bertobat, kata saya itu. Dia diem aja Mang Selesai nih di rumah Reni kan Mang ngasihin rekapan sama habis layat gitu kan. Saya tuh biasa kembali bekerja gitu. Pas besoknya tuh Mang ada ini apa anak lagi Mang anak usia 3 tahunan nangis sama kayak gitu, nggak mau dia. Katanya mama nggak mau, atut katanya gitu, atut nggak mau, atut. Kata situ, nih anak tuh kenapa nih? Terus kata mamanya, ya udah kalau atut sih, kata dia. Jadi dia tuh nggak banyak nanya sih ibunya sih. Mbak maaf ya anak saya kayak gini rewel, takut ganggu. Nanti aja lah biar nanti saya kesini sendiri, kata dia tuh. Oh iya bu mangga, kata saya tuh ya. Ya saya udah curiga nih atut gini. Wah kata saya tuh ini ada nih gitu. Malamnya gitu tuh Mai. Setiap ada anak kecil ya Mang yang ngelihat gitu tuh, malamnya tuh pasti saya juga sama kayak orang ditungguin tuh Mai. Ini perasaan kayaknya ada nih orangnya ya. Itu hebat tuh Mai. Sampai aduh berat bisa nggak saya itu ya. Udahlah, saya sambil baca-bacaan ya Mai itu. Agak tenang sih setelah baca-bacaan. Ya Allah lindungi saya, ya Allah baca aja seininya aja saya itu ya. Udah selesai. Pulang saya tuh mikir lagi. Kok kayak gitu ya hari ini hebat bener kalau saya sampai mau ngorbanin orang kayak gitu. Nah besoknya saya kan malam tuh main jam 9 tuh ya ini kan nyamper ke saya, kamu mau ikut enggak nanti besok saya jemput. Besok kan saya masih kerja Ren, udah nggak apa-apa kamu libur aja, katanya nemenin saya, kata Ren itu. Kemana kata itu ya temenin saya lah karena suami saya kan lagi keluar negeri, kata dia itu. Biasa kan sama suami, saya nggak enak dong lenggang sendiri. Kalau teman-teman biasa tuh teman-teman sosialita dia gitu tuh makanya. Nggak kata saya tuh, saya kan nggak punya baju Ren, tahu sendiri saya kan nggak punya baju mewah kayak kamu nih gitu. Terus kata Ren, udah tenang aja nanti punya saya banyak, kata dia tuh. Atau kamu mau saya beliin, kamu tinggal milih aja. Saya diem aja makanya. Terserah kamu aja lah Ren, kata saya tuh ya. Besok pagi tuh jam 10 tuh makanya kita berangkat tuh makanya tuh. Di kayak rumah makan mewah lah gitu. Kalau mewahnya sih khusus kayak orang-orang ya gitulah, orang berduit ya makanya. Saya sampai minder makanya. Aduh kata saya tuh ini minder banget nih, karena kayak paling gimana gitu tuh makanya. Ya biasalah dia kan, kalau saya sih duduk aja Mai, saya nggak mau gitu ya karena bukan temennya, maksudnya kita bukan golongannya gitu kan.
teman-teman dia banyak tuh, dia kan ngobrol tuh ya sama teman-teman, sama ya ibu-ibu itulah gitu, sosialita tuh. Nah ada ibu-ibu tuh temannya dia tuh Mang, bawa anaknya Mang. Anaknya kalau nggak salah umur berapa tahun ya, 7 tahun apa berapa ya itu waktu itu, 7 tahunan lah kalau nggak salah. Nah itu tuh dia tuh lagi ya biasa lagi tuh, lagi duduk nunggu ibunya. Nah ada pelayan tuh Mang, pelayan bawa apa sih, kayak tom yum panas. Di ini nih isinya kan ada kalau nggak salah tuh gelas ya, gelas sama tom yum. Nggak tahunya tuh saya kan pas kebenaran nih di situ kan anaknya, pas saya kan di sini Mang, yang nggak jauh gitu, saya sambil begini aja, saya lagi sambil melongo gitu kan, sambil mikir enak ya orang kaya begini, sehingga pada lupa gitu kan. Nah, udah kayak gitu nggak taunya pas itu si pelayan tuh dia tuh kayak orang kesandung tuh Mang. Jadi dia bawa begini kan, dia tuh begini jatuh pas itu nibain anak tuh. Saya sampai kaget sama Mang, sampai ya Allah kata saya tuh ya. Saya akhirnya kan kayak orang loncat ya Mang, sambil lari ke anak itu. Ternyata udah ke ini semua Mang, kena panas juga. Terus tuh ada apa ya, di apa pecahan gelas gitu ya. Kok bisa sampai nancep gitu Mang, nancep di pas kepala tuh, bunuh-bunuh. Ya dibilang serem sih serem ya namanya tuh. Kok anak sekecil, ibunya kan langsung lari tuh. Wah jerit-jerit, saya juga bingung ya, langsung lari juga Mang, karena saya kan tahu ya pas saya mau ke situ kan udah begini gitu posisinya kan memang saya tahu sendiri, pas sayanya kan lagi begini, pas anak tuh di depan itu persis saya gitu kan. Nah si pelayan tuh nggak ada hujan, nggak ada angin, maksudnya tuh kok bisa gitu jatuh kayak orang didorong gitu. Saya tahu sendiri si pelayan kayak orang kesandung gitu kan. Ditanyalah pelayannya, dia tidak amanin gitu kan sama satpam di situ kan, pada keamanan gitu situ. Ditanya nggak tahu ya, kata dia tuh pengakuan si pelayan itu, dia tuh kayak ada yang dorong katanya gitu. Nah saya sama Reni sama yang lain ikut ke rumah sakit nih Mai, nganter si anak tuh kan. Nah dalam rumah sakit itu wah ibunya udah nangis aja gitu, udah nggak keruan. Ternyata di UGD anak udah nggak ada Mai, udah meninggal, udah kehabisan darah gitu kan, karena memang itu posisinya masih nanti Mai. Itunya ya kita kan nggak berani itu ya, namanya ngelihatnya aja ngeri gitu kan. Saya lagi itu ya Allah kata situ ya, gimana perasaannya ibunya gitu. Ibunya sampai nangis ya, terus pingsan begitu bilang anaknya meninggal tuh Mai, pingsan. Nah di situ kan nggak boleh masuk tuh Mai, kita jadi suruh keluar nih, karena anak mau diberesin gitu kan, sisa-sisa ininya tuh. Nah udah kayak gitu si ibunya kan masih shock, pingsan. Nah Reni lagi nenangin ibunya. Reni sih dia tenang Mai, dia nggak gimana gitu tuh. Kalau saya kan ya shock juga ya ngeliat anak segitu. Kalau dia sih tenang Mai, kayak udah yang sabar gitu doang Mai. Ya saya lihat tuh kata saya tuh, kok ini bisa ya setenang itu, malah enak biasanya udah kamu yang sabar aja, namanya musibah. Ya Allah, saya tuh ya dari situ aja bener-bener kejam gitu. Perawat kan ngasih itu ya potongan baju gitu kan, baju dilepas gitu. Nah dia nanya, oh ya Dok, ini Bu, bajunya si Dede katanya, simpan aja. Dia dikeresekin tuh Mai, ya masih itu ya, masih banyak darahnya apa gitu. Pas itu kan ya Mai saya nerima ini nih pakaian tuh, kan pintu kebuka tuh ya, jadi UGD tuh kebuka. Itu posisinya pas lagi diberesin gitu kan, kayak gitu Mang, lebam ininya nih, kayak saya lagi nemuin si pembantunya Reni tuh yang jatuh tuh, itu Mang. Kata saya tuh wah langsung kan, ini kerjaannya Reni nggak ada lagi. Kan setahun kan 2 Mang, dewasa sama anak-anak tuh. Waduh kata saya tuh bener-bener nih Reni itu tuh. Dah ya itu. Akhirnya kita udah pada melayat tuh Mang, ke si anak tuh. Pulang ya saya kan nanya ke Reni, Ren, saya sih pengen tanya sama kamu, ini kerjaan kamu kan kata saya tuh.
Dia diem aja Mang E. Kata saya tuh, kamu bener-bener ya tega, kata saya tuh. Tega pisan kamu kayak gini. Udah diem aja dia tuh. Lah ya terus mau gimana lagi, kata dia tuh. Nah setelah itu Reni itu beli lahan Mang E, lahan buat nambahin meja-meja tempatnya tuh Mang E. Di situ kan pinggir jalan tuh lumayan Mang E itu tuh. Kalau misalnya apa sih dulu tuh jadi kayak toko-toko spare part tuh Mang E. Jajaran tuh Mang E, toko spare part. Nah memang dia kan posisinya di pinggir jalan tuh. Nah dia kan butuh lapak buat meja-mejanya kan dia kurang tuh kalau itu. Dia itu sampai ngebeli Mang E pinggir depannya dia tuh, yang toko-toko spare part itu. Dibeli sama dia itu. Dari ujung ke ujung dibeli semua. Saya tuh bengong ya. Enak juga ya Reni. Kelihatannya enak tapi serem kata saya tuh. Nah saya tuh pikir lagi ya, kenapa saya tuh harus kelibet begini lagi gitu kan, nemuin yang kayak gini lagi. Kata saya tuh, ya Allah, apakah mungkin Allah ngasih tahu nih, jangan sampai nih ya setiap saya ketemu kan 1, 2 nih, ketiganya jangan kayak gini, mungkin kayak gitu. Saya mikir lagi nih Mang E, kok saya kerja di begini gitu kan, sama aja kayak saya ikut makan gitu kan. Akhirnya saya kan mutusin tuh Mang E resign. Jadi saya tuh besoknya tuh ketemu sama Reni. Ada keperluan apa kamu sini, kata gitu. Saya sibuk nih, kata Reni tuh. Kamu bisa nggak luangin waktu? Saya pengen ngobrol. Gitu. Emang mau apa? Saya mau resign Ren. Dih, kenapa resign, kata dia. Dia sedikit kaget. Kenapa kamu resign? Emang kamu udah nemuin kerjaan lain atau gimana? Enggak sih. Saya pengen itulah usaha kecil-kecilan aja Ren, biar santai di rumah. Terus kamu usaha apa, kata dia tuh. Enggak lah, mau jualan kue-kue kecil aja, kata saya tuh. Ya udah nih, gini aja, saya kasih ya buat kamu, ini aja kecil-kecilan, jangan beli toko aja, kata dia tuh. Nih saya modalin kamu beli ruko, kata dia tuh. Gak mau lah Ren, udah biasa aja. Enggak apa-apa, kata dia tuh. Udah tetap aja udah. Dia ngotot Mang E, mau ngasih uang ke saya tuh. Ya udah nggak terserah. Akhirnya dia ngirimin saya tuh dulu tuh sekitar 50 jutaan. Dulu tuh 50 jutaan masuk ke rekening saya, tapi selama itu saya nggak pernah, itu seperak pun saya nggak pakai Mang E. Jadi saya sisa buat modal nih, sisa gaji saya aja setiap bulan saya sempilin gitu kan. Nah itu aja, selama itu yang penting saya nggak mau lihat yang kayak gini gitu. Akhirnya saya resign, bikin usaha kecilan sini Mang E, keripik-keripikan itu yang donat gitu kan. Udah kayak gitu, saya ini udah Reni udah kayak orang lupa gitu tuh, mungkin karena saking sibuknya Mang E. Sekitar 5 bulan gitu. Akhirnya saya kan pengen main tuh ya, main ke rumah Reni. Nah di situ saya tuh ketemu dengan anak. Ternyata itu anaknya Reni gitu kan. Saya kan selama ini nggak tahu nih Mang E, selama saya bolak-balik situ kan, itu baru kelihatan Mang E. Reni ternyata punya anak. Nah ada baby sisternya kan. Nah saya kan tanya sama baby sisternya gitu, Mbak, ini anaknya siapa? Kata saya tuh ya, anaknya Bu Reni Bu, katanya gitu. Bu Reni? Iya. Pas saya lihat tuh anaknya ya kayak gitu main, duduk di kursi roda. Ya maaf ya kondisinya tuh kayak gitu, matanya juling. Nah terus ininya pertumbuhan badannya tuh nggak normal Mang E, nggak kayak anak seumurnya dia gitu kan. Kok Reni nggak ngomong sih, kata saya tuh ya, punya anak. Nah akhirnya kan emang sih nggak ketemu ya. Saya telepon nih Mang E, selama 5 bulan saya nggak pernah telepon, nggak pernah SMS ke dia tuh, enggak itu tuh nggak ngasih berapa. Saya baru nih main ke rumah kan langsung gitu kan. Nah udah kayak gitu, pikir saya kan mau main, mau tahu kabarnya gimana gitu. Ternyata saya ketemu dengan anaknya. Saya telepon tuh Reni, Ren saya main ke rumah kamu, kamunya nggak ada. Saya ketemu dengan anak-anak nih, anaknya kamu tak itu tuh. Oh iya, kata dia tuh, baru datang, alasannya tuh gitu Mai, baru datang dari Singapura berobat, bilang gitu, bareng sama ibu saya, kata Reni tuh. Oh gitu ya, kok kamu nggak cerita? Enggak lah, ngapain cerita, udah kayak gitu kondisi anaknya. Dia kayak orang malu Mang, punya anak kayak gitu dia malu. Loh kenapa kamu
harus malu gitu kan, punya anak disabilitas kayak gitu kan. Suami saya lebih malu lagi katanya, selalu dikucilin. Jadi anak tuh nggak pernah dikenalin sama keluarga suaminya tuh. Katanya malu, kamu segitunya ya. Padahal si anak tuh udah rezeki kan, udah dikasih kamu kayak gitu. Nggak tau lah, pokoknya saya nggak bisa apa-apa kata Reni tuh. Udah itu kita nggak ketemu nih Mae, coba lewat telepon kan gitu. Udah kayak gitu karena saya sibuk kan punya usaha sendiri gitu. Akhirnya udah setahun nih Mae, mau setahun lah saya udah resign gitu setahun. Nah saya tuh ini ketemu nih Mae di pasar yang biasa buat belanja di rumah makan tuh, situ kan buat mie Yamin tuh. Itu bilang katanya anaknya meninggal. Saya kan kaget Mang loh kok Reni nggak ngasih tahu ke saya gitu kan, nggak ngabarin. Akhirnya kan saya ke rumah Mang ke rumah Reni, saya kan marah ya, kecewa. Ren, kenapa kamu kok anak kamu meninggal? Kamu nggak ngasih tahu saya? Kenapa? Kata saya itu. Enggak lah, nggak apa-apa kata itu. Sayanya waktu itu katanya itu masih shock, alasannya itu terus sibuk juga. Kok bisa sesibuknya kamu kan bisa ngasih tahu saya, kata saya itu. Enggak lah, udah nggak apa-apa. Dia udah beda Mang ke saya gitu kan. Jadi udahlah gini Ren, saya juga kesini juga mau kembaliin uang yang dia kasih tuh Mai. Saya balikin. Saya nih udah transfer nih Ren, kata saya tuh, saya balikin uang kamu. Seperak pun saya nggak itu ya, kata saya tuh nggak megang nggak pakai. Terus kata dia, loh kenapa? Kamu takut? Kata dia tuh, takut nanti kayak yang lain. Saya sih lillahi ta'ala aja kata saya tuh. Kalau kamu tega sama saya silahkan. Nanti juga ada balasannya kata saya tuh, kan gitu Mae. Jadi saya ada nada kesalnya juga tuh. Akhirnya saya udah balikin tuh Mae. Pas itu saya ketemu nih sama babysisternya tuh. Jadi kan dia kan udah nggak ngurus anaknya Reni. Ketemu nih yang babysitter tuh ngomong, kata saya tuh, ini anaknya kenapa? Itu Bu, nggak tahu tiba-tiba di kursi roda dia udah meninggal. Tapi ya gitu Bu, pas dilihat tuh lebam-lebam, kata si babysisternya tuh. Aneh aja, pada kayak itu tuh Bu, kayak orang dipukulin. Padahal si Dede nggak sakit, kata si babysisternya tuh. Saya diem aja, saya udah tahu ya pasti ini kerjaan ibunya nih. Udah aja saya tuh, udah biarin. Pas selang sebulan nih Mang ibunya meninggal. Yang lagi pengobatan tuh Mang, meninggal itu. Nah kalau ibunya saya datang ke rumah langsung kan gitu, tapi nggak ngasih tahu. Pas meninggal tuh udah 7 hari meninggal ibunya tuh saya kesana Mang Saya ngomong sama Reni, kata saya to the point aja, Ren ini bukan kerjaan kamu kan, anak kamu ya, ibu kamu. Dia diem aja Mang diem. Terus apa dia bilangnya, saya kehabisan orang buat nyetorin tuh, kata dia tuh bilangnya gitu, jujur sama saya dia tuh. Jadi kamu rela orang-orang yang kamu kasih selama ini, kata saya tuh, buat disetorin ke sana. Ya mau nggak mau, soalnya kan kamu tahu sendiri waktu ke Mbak Sapri bilangnya tidak bisa ada toleran, nggak sedetik atau semenit nggak bisa katanya tuh. Wah gila ya kata itu. Tuh udah Mang sejak saat itu saya udah nggak mau ada hubungan sama Reni. Saya hapus nomornya, udah saya nggak pernah ada kontak-kontak lagi dan nggak pernah ketemu sampai sekarang Mang. Tapi masih dia sekarang udah banyak cabangnya, malah sekarang semakin pesat. Saya juga nggak tahu nih, ini lagi apa namanya itu udah lama kan, berarti udah hampir ada sekitar 5 tahun berarti Mang nggak ketemu dia. Berarti nggak pernah makan uang dia ya? Enggak. Selain gaji gitu kan, mereka kan saya nggak ini ya, enggak. Kalau dia kalau uang masih itu nggak mau ya? Enggak, saya maksudnya saya balikin lagi gitu kan. Takutnya ya saya pikir gini Mae, dia kan tega ya sama anak sama ibunya. Apalagi saya hanya sekedar teman dekat ya Mae. Yang namanya manusia kan ada hilapnya. Itu aja Mae. Udah. Jadi sampai saat ini masih banyak cabangnya? Masih aktif. Masih aktif sampai sekarang. Udah berapa itu korbannya? Ya setahun bilangnya 2. Dari tahun? Dewasa sama anak-anak tuh 2.
Ya kalau ketemu sama saya kan 2017 2017 itu udah berjalan Mang E. Udah jaya. Udah jaya. Nah saya tanya ke Reni, bilangnya udah waktu itu 3 tahun dia. Tuh. Berarti Waktu udah ketemu. 8 tahun ya. Udah 8 Kalau tahun. sampai sekarang. Iya, sampai sekarang masih tuh. Masih ramai, cuma saya nggak mau nginjek lagi, nggak mau itulah. Kamu kenal lah ya. Kamu kenal, yang penting saya udah ngasih tahu ya Mak E. Udah ngasih nasihat apa, tapi ya itu sih balik lagi ke orangnya kan gimana. Kalau dia mau begitu ya menurut saya ya silahkan. Oke, ternyata teman sendiri mau menceritakan juga ya. Ya, Aneh juga nih. aneh ya memang Meskipun teman dekat tapi kok mau bocorin rahasia ya. karena nggak ada teman lagi sih Mbak E. Cuma saya yang paling deket, yang paling ngerti. Oke. Saran untuk penonton MM dong. Apa? Saran saya jangan ngambil yang instan, karena tetap aja yang instan itu pasti ada imbalannya, ada resikonya. Walaupun bagaimanapun juga kita hidup mendingan bersyukur aja. Mau kurang mau lebih alhamdulillah. Kalau kurang ya kita ya harus usaha gitu aja. Jangan patah semangat, jangan lupa berdoa gitu aja Mang E. Teh Titing mencium keanehan di tengah ramainya warung Reni. Ada cairan gelap yang tak seharusnya masuk ke kuah itu. Ada bayangan yang melintas seperti makhluk yang sedang tersesat. Dan ada tangisan yang menggantung di udara. Dan dalam keheningan, ritual bisu itu terdengar dengan jelas. Reni mengaku bahwa keberuntungan suaminya dibeli dari Gunung Kawi. Hingga akhirnya Teh Titing memilih untuk pergi membawa rasa ngeri. Ia tak mau hal itu membayanginya seumur hidup. Tapi tak lama kemudian, kepergian Ibu Reni dan anaknya menjadi cerita yang menutup perjanjian kelam itu selamanya. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Mencekam.